Halo sobat semua, jumpa lagi dengan saya Irfan, host Sokut Social Capital Up to Date. Pada hari ini kita kedatangan bintang tamu dari Ketua Yayasan Kirekat Indonesia. Mungkin ada beberapa dari kawan-kawan yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Agustinus Dwi Hari. Kita sapa-sapa bersama. Selamat datang Bung Agustinus Dwi Hari. Terima kasih Pak Irfan atas undangannya. Tentu kita di sini akan membahas terkait dengan lembaga Yayasan Kirekat yang bergerak di bidang pemberdayaan. Tentu kita ingin mengetahui apa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Kirekat. Nah, Bung Hari ini masih usia yang sangat muda, tentunya mulai bergerak di bidang lembaga sosial atau Yayasan Kirekat Indonesia lebih tepatnya di bidang pemberdayaan. Nah, kira-kira apa yang menjadi motivasi Bung Hari sendiri untuk memulai karir di bidang pemberdayaan ini? Motivasi bagi saya sebenarnya sederhana Pak Irfan. Ya, banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak ketimpangan yang kita lihat di masyarakat dan harapan saya dan waktu saya masih muda juga aktif di lembaga organisasi kemahasiswaan yang bergerak di bidang-bidang sosial sehingga ketika saya selesai studi saya juga berharap bisa membantu dengan konkret terkait masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga jalannya adalah bergabung di lembaga sosial. Lembaga Seperti itu. sosial ya. Semenjak tahun berapa Pak Bung Hari sendiri bergabung di lembaga sosial ini? Saya tamat kuliah tahun 2016 dan 2017 bergabung langsung di Yayasan Kirekat. Nah, kira-kira ada perbedaan enggak? Artinya ketika kita berada di pemberdayaan, apakah itu sesuatu hal yang rumit atau memiliki tantangan tersendiri daripada di bidang-bidang yang lain seperti Pak Ari sendiri bidang akademisinya apa sih? Saya di basic saya dari IT. Nah, dari Ya. IT lari ke pemberdayaan. Nah, kira-kira apakah ada kesulitan untuk menghadapi seperti itu? Karena sejak mahasiswa saya terbiasa dekat dengan masyarakat. Sedikit cerita, saya mau cerita pada saat itu kami juga melakukan pendekatan penyelesaian konflik kemiskinan yang terjadi akibat ulah hadirnya perusahaan di Kabupaten Pasaman Barat. Oh, Nah, jadi kita merasakan di situ. Kemudian kita mengambil peran sebagai anak IT. Pada saat itu kami melakukan kampanye-kampanye di media sosial. Bagaimana masyarakat yang lebih luas juga ikut terlibat dalam mengurangi dampak-dampak negatif yang dihadapi oleh masyarakat. akibat daripada perusahaan itu tersebut ya. Ya, jadi indikasinya pada saat itu ada terjadi pengambilan lahan secara paksa. Secara- Jadi itu yang tentu yang menjadi motivasi bagi Bung Ari sendiri. Nah, tentu di dalam hal itu artinya kan sudah bisa beradaptasi dengan kondisi dari bidang IT ke bidang sosial. Nah, selanjutnya ini Bung yang sangat menarik. Tentu di Yayasan Kirekat itu sendiri kira-kira bergerak di bidang pemberdayaan ada seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan kah atau kesehatan kah seperti yang kita lihat di lembaga-lembaga lainnya. Ya, kalau berdasarkan sejarahnya, jadi awal awal mulanya tahun 2001 ya. Yayasan Kirekat didirikan pada tahun 2001. Itu bergerak dalam bidang kesehatan. Kesehatan. Dan basic kita pada saat itu di Pulau Siberut. Pada saat itu terjadi wabah malaria. Malaria ya. Nah, minimnya akses layanan kesehatan sehingga muncul pada saat itu gagasan bagaimana melibatkan masyarakat lebih luas untuk dapat membantu uh, pandemik pada saat itu, endemik di Pulau Siberut, sehingga salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu kesehatan, kemudian ada muntaber juga itu dapat teratasi dengan bantuan dari teman-teman yang di jaringan Dengan internasional. kondisi yang seperti itu, berarti itu menjadi salah satu wabah yang terbesar yang menjadi pusat perhatian dunia ya. Bung Ari tadi menarik terkait dengan kerjasama dengan NGO masalah penanganan wabah malaria. Nah, sekarang kita kembali pertanyaan, kira-kira sekarang Yayasan Kirekat sendiri sedang merencanakan program atau sedang bekerja dengan NGO
atau dengan lembaga pemerintahan? Saat ini kita punya kerjasama dengan Kementerian Sosial untuk menangani komunitas adat terpencil. Nah, fokus pendampingan kita itu di Pulau Siberut. Tahun 2021 kita mulai dari Siberut Selatan di Desa Matotonan tepatnya, dan sekarang kita lanjut dan ini tahun ketiga di daerah Malancan. Artinya masih fokusnya di beberapa kecamatan ya, seperti Iya, Siberut Selatan dan Siberut Utara ya. Siberut Utara. Nah, kira-kira kegiatan itu dampaknya atau feedbacknya kepada masyarakat apa sih? Atau bentuk program seperti apa? Iya. Jadi Pak Irfan dengan mengangkat tema di tahun 2002 kemarin itu, Kemensos bersama dengan jejaring kita, lembaga kesejahteraan sosial, itu mengusung tema setara sejahtera. Nah, artinya poin yang pertama itu setara. Artinya masyarakat yang kita dampingi harus memiliki hak yang sama dengan warga negara yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ya. Nah, hak-hak warga negara itu harus terpenuhi. Dan dalam 2 tahun ini kita sudah mencapai di angka 98% untuk pemenuhan hak sebagai warga negara. Dan yang kedua terkait kesejahteraan. Mengenai kesejahteraan, dalam program pendampingan ini masyarakat dijamin hak hidupnya selama 6 bulan oleh negara. Dalam bentuk apa itu, Bung? Yang pertama dalam bentuk pemukiman. Nah, adanya bantuan perumahan dalam bentuk bahan bangunan rumah. Nah, selanjutnya yang kedua ada bantuan jaminan hidup. Artinya mereka diberikan bantuan dalam bentuk makanan dan kebutuhan pokok. Kemudian ada peralatan kerja dan juga ada kapasitas building kelompok. Artinya membangun kapasitas ekonomi kelompok secara bersama-sama. Nah, Yayasan Kirekat sendiri di tahun 2001 bermitra dengan Kementerian Sosial. Nah, sejauh mana sih perjalanan program itu atau tingkat keberhasilannya, dan kira-kira apa kendala yang dialami untuk beradaptasi dengan masyarakat? Karena berhadapan dengan masyarakat ini kadang-kadang banyak permintaan-permintaan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Bisa diceritakan? Mengenai capaian program dari 2 lokasi, totalnya itu dari Malancan dan Matotonan, itu sejumlah 248 kepala keluarga yang telah kita berdayakan. Nah, mengenai target dan capaian yang sudah kita lakukan, seluruh warga dan sesuai dengan program kerja kita sudah terwujud dan sudah terpenuhi. Terkait kendala, kami di lembaga sosial melihat bahwa munculnya tingkat kesadaran masyarakat sehingga cukup banyak juga gejolak yang terjadi. Artinya ini bukan sesuatu hal yang Mudah ya. mudah, dan menurut kami juga bukan sesuatu hal yang negatif. Artinya dengan banyaknya polemik yang ada, kita beranggapan bahwa masyarakat sudah mulai sadar dan masyarakat sudah mulai ambil bagian dalam program-program pemerintah. Sehingga mereka mungkin datang menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, cuma mungkin pada saat pengambilan keputusan sedikit si A dan si B ini sedikit bertentangan, sehingga muncul sedikit permasalahan dan dapat diselesaikan secara musyawarah. Artinya ini kalau seperti apa yang Bung sampaikan tadi, 248 bukanlah hal yang mudah ya untuk melakukan sosialisasi, apalagi di daerah yang terpisah. Ya. Ada di Matotonan, ada di Malancan. Nah, kira-kira strategi apa sih yang dilakukan supaya hal itu bisa lebih mempermudah? Jadi bersama dengan teman-teman Kemensos, kita menyusun program kerja. Artinya, kita mengklasifikasikan apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga sasaran dan sehingga program bisa tepat pada sasaran yang akan dicapai. Artinya targetnya itu tersampaikan kepada masyarakat. Ya, dan berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah, tadi sempat disinggung ya, Bung, masalah kelanjutan program. Apakah di 2023 masih ada bantuan seperti perumahan atau ada hal-hal lain yang dikerjasamakan dengan kementerian? Mengenai bantuan awal itu memang pemenuhan kebutuhan dasar ya. Namun tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga, dengan target agar masyarakat ini bisa mandiri, maka porsi bantuan itu pun dikurangi.
agar masyarakat juga tidak tergantung kepada bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Namun di tahun ketiga, di tahun ini, fokus dari program pemberdayaan komunitas adat terpencil adalah kemandirian ekonomi warga. Sehingga di 2023 kita akan lebih fokus kepada unit-unit usaha, kemudian usaha-usaha sosial, dan juga kerjasama-kerjasama dalam bentuk peningkatan ekonomi masyarakat. masyarakat. Kan tadi tahun 2020 itu kan masa-masa pandemik. Nah, tentu ada pembatasan masalah kerumunan. Ada artinya tidak dibatasi kita berbaur untuk melakukan sosialisasi. Apa sih di masa situasi pandemi itu apa sih strategi yang dilakukan supaya bisa komunikasi itu jauh lebih efektif terhadap masyarakat sedangkan kita dibatasi oleh aturan pemerintah, tidak boleh melakukan kerumunan, tidak boleh melakukan apa perkumpulan-perkumpulan. Tahun 2021 kita door to door, Pak. Kita Artinya, datangi langsung masyarakat. sehingga lebih jauh efektif ya. Artinya Ya, lebih sangat membantu. iya, dan kita juga melihat bahwa mungkin ada hal yang tidak bisa disampaikan dalam konteks terbuka. Sehingga ketika kita melakukan kunjungan dari rumah ke rumah, semua apa keluhan, apa yang dihadapi, apa permasalahan dihadapi oleh masyarakat, warga kat, dapat kita tampung dan itu menjadi sebuah rumusan yang akhirnya menjadi keputusan bersama. Keputusan. Baik, sebagai ketua yayasan eh, ini kan sudah terjadi beberapa lokasi ya pemetaan terkait dengan kondisi sosial masyarakat. Apakah ada perbedaan antara misalnya seperti di Matotonan, tingkat kendalanya seperti di Malancan? Apakah di masing-masing ini kondisi sosial mereka sama atau ada perbedaan? Lebih mana yang lebih memudahkan untuk tindak implementasi program itu agar terlaksana lebih matang? Terkait kemudahan relatif ya. Cuma karena konteks masyarakat yang sudah bervariatif, sedikit perbedaan dalam konteks masyarakat di Matotona itu sedikit lebih tertutup. Karena memang kondisinya mereka jauh lebih terisolir Terisolir ya. dibandingkan dengan masyarakat kita yang di Malancan. Nah, artinya di Malancan lebih banyak yang aktif dalam memberikan masukan, gagasan, dan juga pendapat-pendapat. Nah, Iya, iya. berbeda dengan kondisi di Matotonan, mereka lebih tertarik dengan apa program yang kita tawarkan. Iya. Artinya mereka mencoba dulu, kemudian mereka mencoba menduplikasi, ketika itu bagus mereka ikuti kan. Nah, Gitu. ini mungkin pertanyaan kita yang terakhir terkait dengan binaan kelompok. Apakah sejauh ini kelompok yang dibina oleh Yayasan Kirekat melalui program Kementerian Sosial ini, apakah sampai sekarang ini berjalan atau sedang stagnan? Salah satu contoh yang kita ambil di Matotonan, kita pada tahun 2021 melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait kelompok usaha pembuatan minyak goreng kelapa. Nah, jadi kita bersama dengan Kementerian Sosial memfasilitasi peralatan untuk memproduksi minyak goreng kelapa. Nah, pada saat itu positifnya masyarakat terlibat langsung. Artinya yang bukan anggota kelompok pun ikut. Ikut Ada, serta ya, ya, peran di dalamnya. secara umum masyarakat antusias mendapatkan program itu. Nah, di tahun kedua, kelompok itu juga berkembang dan membuka unit usaha yang baru. Mereka mengembangkan usaha kelompok penanaman cabai. Dan minyak goreng kelapa pada tahun 2021 itu terjadi inflasi harga, kenaikan harga minyak goreng kelapa, dan keberadaan kelompok ini sangat membantu masyarakat. Ya, sangat membantu masyarakat karena kondisi saat itu kan memang mengalami krisis ya, katanya karena kenaikan harga minyak kelapa sehingga sulit didapatkan. Iya. Nah, kira-kira sebagai salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat, sebelum kita tutup pesan terakhir lah untuk masyarakat, terkhususnya pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sendiri secara khusus dan secara umum untuk menyeluruh apa pesan dan kesan Pak Ketua Yayasan. Pesan saya sederhana saja bahwa dalam kondisi apapun kita harus memperjuangkan apapun yang kita inginkan. Nah, artinya ketika ada pun bantuan, ketika ada pun sentuhan dari orang lain, itu hanya bersifat sementara. Tapi untuk mewujudkan kemandirian, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka kita sendiri yang harus ambil peran dan memperjuangkan itu. Begitu, terima kasih Pak Irfan. Baik, Sobat Soku semua, mengutip daripada politikus Dahlan Iskan mengatakan bahwa masyarakat miskin tidak boleh dibiasakan sedikit-sedikit gratis.
karena itu adalah pembelajaran bagi perkembangan mereka itu sendiri. Baik, saya Irfan mundur diri daripada acara ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Soput Social Capital Up to Date. Jangan lupa di subscribe dan di like.